warahmatullahi wabarakatuh. Siap 86? Iya, udah siap banget nih. Balik lagi di Copy Paste. Jangan lupa di save. Ketemu lagi bareng aku Hersa. Bareng aku Mita, Mitelatos. Di Copy Paste episode 1001 ya, Mita Iya, wah nggak berasa udah di episode ke 1001 ini. Dan di episode kali ini kita juga ada yang spesial ya Hersa ya. Tapi sebelum kita lanjut nih di episode 1001 buat Konco Web TV dan juga Pesona Inspira yang ketinggalan episode-episode sebelumnya, bisa ditonton ulang di YouTube channel official Wonosobo TV. Dan juga tayangnya nih Copy Paste setiap hari Senin jam 3 sore 1 bulan 2 kali. Kalau versi audionya di mana? Nah bener, kalau misalnya mau dengerin versi audionya jangan lupa di 92,1 FM Radio Pesona. Ini di setiap hari Minggu di jam 18.30 atau setengah 7 malam. Udah ya. ganti jam tayang ya. Ganti jam tayang, jadi agak geser, jangan lupa dicatat jamnya. Gitu. Nah, tadi ini. kan Mita nih awal nih belum copy paste aja udah siap 86 gitu. Emang kenapa sih Mita nih? Ada apa gitu kok tiba-tiba siap 86? Iya, jadi kita tuh harus siap siaga gitu ya. Kita harus membasmi adanya huru-hara kekacauan. Kita harus membawa misi-misi kedamaian gitu loh. Iya, biar berdamai. Biar gitu berdamai ya. dengan keadaan, dengan diri sendiri dan juga dengan sekitar ya. Oke. Nah, ada yang spesial ya Mita ya dari gestar kita kali ini. Iya. Sudah melanglang buana sampai ke luar negeri demi apa ya, misi perdamaian Betul itu sendiri, sekali. gitu. Di ini tuh gestar kita itu rela bertaruh nyawa demi membawa misi kedamaian di negeri orang ya. Betul banget, antara hidup dan mati, tapi mereka memberanikan diri gitu ya untuk bergerilya sampai sana pokoknya. Mungkin ini sampai nggak bertemu keluarga gitu ya. Rela, pokoknya banyak hal yang harus mereka relakan demi misi perdamaian ini. Dan kita penasaran kira-kira siapa sih gitu ya. Boleh dong kita panggil gestar kita. Ada siap 86 berarti mungkin halo deh atau bukan ya? Oke, boleh kita undang untuk bergabung bersama kita di sini ada Pak Yoga dan Pak Afif. Betul. Ya, yeay. Lepas film ya? Oke, salam. Tadi ini Motornya diparkir di mana, Kak? Di parkiran. Oh, bukan dibawa masuk ya? kalau nggak pakai helm takut ketilang sesama polisi ya Pak ya. Pak Afif ya, Pak Siap. Afif itu sudah ini buru-buru sampai lupa lepas Iya. helm, pengen datang ke Copy Paste nih buat ngobrolin lebih jauh gitu ya Mita. Keren banget ya. Ada Pak Yoga juga. Ya. Apa kabar Pak Yoga? Alhamdulillah baik. Baik, semangat ya Pak ya. Semangat selalu nih. Demi misi perdamaian tidak hanya di negeri orang tapi juga di kota tercinta Wonosobo, ya. Oke. Ini Pak Afif dan Pak Yoga kan sekarang bertugas di Polres Wonosobo. Oke. Betul. Nah, untuk apa ya istilahnya ya, bidang yang sekarang sedang dijalani di Polres itu untuk Pak Afif dan Pak Yoga ada di bidang apa? Boleh dijelaskan Juga di- teman-teman? Saya bertugas dari 2017 di Satlantas Polres Wonosobo, Mbak. Jadi dari 2017 saya di Satlantas Wonosobo sampai sekarang. Satlantas Polres Wonosobo, penempatannya di Satlantas. gitu Unit ya, Pak? Turjawali Satlantas Polres Wonosobo, lebih tepatnya, Mbak. Oke, sejak 2017. 2017. Udah lama ya Pak ya? Iya, 8 tahun kurang lebih. kurang lebihnya. 8 tahun. Di unit Turjawali ya. Betul. Oke. Kalau Pak Afif ini boleh. Kalau saya dari 2000 aktifnya 2023 itu di Sat Samapta, tepatnya di Kasubnit, jabatannya Kasubnit Dalmas Unit 2 Sat Samapta Polres Wonosobo. Panjang ya? Iya, panjang ya Pak. Sepanjang harapan. Iya. Sepanjang harapan. Sepanjang harapan Bukan orang tua. sepanjang jalan kanan ya Pak ya. Bukan sepanjang itu toh dalam tanda Oke, kutip. oke, baik. Ini Iya. Ini bersama dengan halo dek ini memang walaupun halo om kalau sekarang ya. Halo.
Oke, ini kalau mungkin bisa dijelaskan nih udah lamakah jadi polisi? Mungkin kalau di Wonosobo 2017, kalau Pak Afif di 2003 ya. Kalau di 2005. 2005. 2005. Dari 2005. 2005. Oke. Oke, udah lamakah jadi polisi? Mungkin emang cita-citanya jadi polisi kah gitu? Ya kalau saya memang cita-citanya jadi polisi. Untuk yang pertama meningkatkan derajat orang tua itu pasti. Yang kedua berpengalaman di dunia pemerintahan Indonesia, dalam artian kita kan sub bidang keamanan, jadi kita berfokus pada di situ, Mbak. Tuh. Kalau Pak Afif sendiri gimana nih Pak? Ya pengen mewujudkan cita-cita orang tua. Oke, berarti memang Iya. Pak Didukung Afif dan dengan didukung kemampuan, kemauan, juga didukung orang tua pastinya. Oke, memang berarti cita-citanya pengen jadi Pengen jadi polisi. Ya, betul. gitu ya. Wih, keren ya. Dan akhirnya sekarang Ada cita-citanya sampai terwujud. terwujud gitu. Ada kebanggaan, kebahagiaan Betul. sendiri pasti ya Pak ya. Oke, nah tadi kan kita sempat spill nih bahwa mereka ini juga pernah di negeri orang sampai bertaruh nyawa. Itu bener nggak sih gitu? Bener nggak nih kalau Pak Yoga sendiri? Benar memang. Pengalaman saya di sana itu setiap malam itu dengar suara letusan senjata, Mbak. Dar gitu. Kalau Pak Yoga tahun berapa nih di 2016 2016 Betul. di Sudan Afrika? di Sudan. Di Sudan, Afrika Utara. 2016 sampai tahun 2017. 2017, setahun di sana. Setahun. Deg-degan terus ya Pak ya? 14 bulan, Mbak. 14 14 bulan saya di sana. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak ya Pak ya? Seperti itulah. Memang benar berarti antara hidup dan mati gitu ya. Iya. Kalau Pak Afif sendiri? Hampir sama, kita di penugasannya di tempat yang sama juga. Cuma Sudan. kalau Mas Yoga di kota provinsinya, kalau saya di istilahnya kalau di sini ya kabupatennya lah. Golo ya. Di Golo TOB-nya, Golo TOB. base-nya. Jadi kita 1 tahun di sana, terus masih ketambahan 4 bulan lagi. Dan kita terakhir memang pasukan terakhir di Sudan Afrika. Oke, nah mungkin kan teman-teman nih Konco Web TV dan Pesona Inspira bertanya-tanya nih, ngapain Pak polisi kok sampai ke negeri orang gitu, sampai Afrika jauh-jauh sampai sana? Boleh diceritakan dulu mungkin awalnya? Awalnya itu ada pemberitahuan, kalau misal bahasa di kita itu TR, Telegram, pemberitahuan bahwa ada seleksi misi PBB di negara Sudan. Kalau bahasa terkhususnya itu UNAMID. Jadi saya 2015 Januarian kalau nggak salah, itu saya agak sedikit itu 2015 ada pemanggilan seleksi pengumpulan berkas sampai Februari, terus bulan Maret 2015 seleksi, terus bulan Juli 2015 saya masuk pelatihan 27 Desember 2015 saya berangkat ke Sudan tuh. Jadi penuh lika-liku dan penuh apa ya carane omong ke skema nasib Gusti Allah. Oke, kalau apa namanya misi perdamaian ini kan bukan atas ini ya penunjukan Bukan, gitu, bukan. atas Seleksinya. keinginan diri sendiri gitu. Nah awalnya gimana nih Pak Yoga dan Pak Afif nih tertarik gitu bergabung ke misi perdamaian di luar negeri? Yang jelas saya itu butuh pengalaman, Mbak. Butuh pengalaman. Jadi bagaimana sih ceritanya kok negara konflik bisa ada konflik? Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling utama juga itu pengalaman bisa sampai ke negeri orang, melanglang buana bukan hanya di lokalan Wonosobo aja, Dek. Jadi kita juga kepengen di negeri orang. Yang pertama itu, yang kedua itu juga, yang ketiga pengen menjelajah situasi di sana, perkenalan dengan orang sana, ya membina hubungan yang harmonis lah dengan orang-orang sana. Kenapa sih kok bisa sampai misi seperti ini diadakan? Konflik apa sih sebenarnya yang terjadi? Saya kan orangnya kepoan, jadi akeh takone lah ibarat kata. Oke, ternyata nih banyak kepo juga ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tuh. Jadi kalau mereka nih ada ke luar negeri itu bukan jalan-jalan gitu ya, bukan misi untuk jalan-jalan healing gitu ya, Bukan. tapi justru
tergabung dalam misi perdamaian Misi itu sendiri. Nah, perdamaian. kalau Betul. dari Pak Afif sendiri gimana nih Pak? Kok bisa tertarik gitu, pengen ikut misi perdamaian ini? Iya, pada awalnya iri sama Mas Yoga. Oh gitu Iya, ya. kan? Irinya Iri. iri. Mas Yoga berangkat, masa saya nggak berangkat kayak gitu. Tertantang gitu Iya, ya. jadi dulu pengen. memang sebelum Mas Yoga di lalu lintas, kita satu frame, Satu kantor. satu kantor. Setiap satu kantor, satu atap ruangan. Di satuan logistik Polres Wonosobo. Beliau berangkat duluan, terus habis itu ada Mas Beni itu. Setelah beliau Mas Beni, habis Mas Beni barulah saya. Memang ada motivasi selain juga pengen penasaran di Sudan ceritanya, pengen membuktikan lah ceritanya Mas Yoga Bener itu ora sih? bener nggak sih? Ya kan penasaran Ayo saya. bener ora sih iki Takutnya piye? cuma hoax doang. Iya, soalnya di kantor kan ceritanya seru kan. Saya pengen membuktikan awak apa hanya lelucon saja kan, seperti itu. Makanya saya ikut mencoba seleksi, alhamdulillah masuk, lolos. Kita lapraop, saya lapraopnya 2 kali ternyata kan. Pas COVID juga akhirnya Oh, kan. pas COVID di mana? Iya, kan di tahun 2020. 2019, 2020 berangkat, 2022 akhir pulang. Seperti itu. Jadi memang di sana itu memang kondisinya ya seperti itu di negara Memang konflik. sangat memprihatinkan. Kalau dengan Indonesia jauh lah Sudan. Ya cermin tahun Indonesia mungkin 1945. 60, iya 1940. 1945. 45 Iya. Sebelum merdeka ya. Sebelum merdeka Aspal kayaknya. nggak ada, iya. Yang banyak keledai, Iya, betul. transportasinya. Unta Masih juga pakai berkeliaran. hewan gitu Iya, ya. seperti itu. Unta juga berkeliaran, domba-domba itu juga Toko berkeliaran. banyak. Menyatu dengan alam gitu. Iya kan? Rumahnya dari ijuk itu, atau Jerami dari itu tanah. ya. Cerami. Iya, Pakai jerami gitu ya. Kalau banyak bersyukur kita di sana. Oh ternyata seperti itu. Iya. melihat real ya Pak Real. secara langsung. Oh ternyata yang diceritakan juga Benar. Tapi ada Sudah membuktikan Oh, sendiri. iya. ya, Kira aku Pak. tukang dobol po. hoax gini ya. Beneran. Hoax, Jadi iya. memang konflik yang terjadi di Sudan itu berlangsung bertahun-tahun gitu ya Pak. Bertahun-tahun. Sampai ada istilahnya ada batch pertama tiap tahun gitu yang dikirimkan PBB ke sana begitu Ada, ya. betul. sampai 12. FPU Sampai 12. 12. Terakhir kan saya ya. Sampai 12, 12 tahun berarti. sedangkan sekali apa istilahnya 1 tahun. FPU itu aja 1 tahun bisa sampai 1 1 tahun. Ya 1 tahun. Satu Rata-rata tahun. 1 tahun. Kalau tidak ada extend, tidak ada kendala kemarin Mas juga terkait mau COVID juga. Iya. Terus saya pas terakhir juga pas COVID. COVID juga. bahkan COVID aja Kalau- tetap ini ya. Iya, tetap Iya. ada rotasi kita. Nah, pada saat itu juga kita pas terakhir juga, jadi ada extend hampir 6 bulanan. Sebetulnya 1 tahun, tapi karena ada di sana mencetus kudeta, jadi semua Sempat konflik juga ya, Mas. konflik, terus kita dievakuasi. Polisinya dievakuasi. Sampai dievakuasi. Jadi dievakuasi di Uganda. Nah, habis di Uganda 3 minggu baru kita dipulangkan ke Indonesia. Ada perasaan lega tentunya ya bisa Ya. kembali lagi ke Indonesia gitu ya. yes. Nah, ini kan Pak Yoga dan juga Pak Afif nih 2 orang yang berhasil lolos ya. Istilahnya tadi apa FPU gitu FPU. ke Sudan Ya, gitu. Nah, from police unit. Former boleh Police Unit. spill gitu seleksinya tuh seperti apa sih dan mungkin antusias anggota-anggota yang lain tuh banyak atau gimana nih sehingga Bapak berdua nih bisa lolos gitu meskipun di batch yang berbeda. Kalau saya itu pada saat saya mendaftar mengumpulkan berkasnya itu di Polda Jawa Tengah itu hampir 1.800 personil Polda Jawa Tengah. Maksudnya itu dari masing-masing Polres, Polres Rembang dan lain sebagainya itu hampir 1.700, 1.800-an kalau nggak hampir. Kita udah masuk ngumpulin berkas, yang dipanggil seleksi di Mabes itu pas pada saat saya itu 30 orang. Dari 1.000 sekian Iya. yang diambil 30 orang. 30 orang. Benar-benar sebenarnya Ya orang-orang kita terpilih gitu ya. Kita apa namanya? Memangkas berapa kepala coba? Iya. Itu baru seleksi administrasinya ya? Iya, seleksi administrasi. Terus habis itu diseleksi di Mabes itu ya hampir sama sih kayak pendaftaran polisi deh. Jadi ada psikologi, akademiknya perihal bahasa Inggris, bahasa Arab, terus akademik yang perihal
peraturan yang diumum lah, kayak macam undang-undang yang ke sana ke sini gitu. Terus kesehatan, menembak, komputer, mengemudi. Terus kalau bahasanya di kita itu kayak macam lari-lari itu kesamaptaan jasmani. Biasanya kalau misal yang secara umum taunya tes olahraga. Nah, kalau misal di kami itu kan kesamaptaan jasmani itu ada lari 8 putaran dalam waktu 12 menit, push up, sit up, shuttle run, terus pull up. Tuh, Fisiknya harus oke ya. oke. Jadi kalau ada Kesehatan. tembak larinya tuh bisa cepet Iya, gitu ya Pak ya. Kalau kita lari dari kenyataan. Jangan lari di kenyataan lah, Dek. Oh, jangan ya Mas, iya dipanggilnya. Ternyata seleksinya banyak banget gitu, tidak 2 semudah minggu. itu. 2 minggu. Untuk seleksi aja 2 Seleksinya minggu. 2 minggu. Dari 30 orang ini akhirnya diambil berapa nih? Kalau pada saat saya yang berangkat di misi itu 10 orang, 10 personil. 10 personil Jawa Tengah. Untuk Jawa Tengah. Jawa Tengah saja. Oke. Kalau Pak Afif hampir samakah 10 orang juga dan proses Saya seleksinya hampir sama 14, kayak Mas Yoga juga? Iya, pas pada saat saya 14 orang karena memang saya kan dari FPU 11-nya. Nah, jadi ada golden ticket di situ, terus sebelum seleksinya juga hampir sama. Jadi memang ada psikologi, kesamaptaan jasmani, terus kesehatannya ada, Menembak, menembaknya ada, komputer. terus komputer, mengemudinya seperti itu. Berarti menembak juga harus tepat sasaran ya. Iya, Tepat di betul. hati. Kalau itu beda konsep. Beda ya, Pak? Itu beda konsep, itu beda ranah. Itu beda senjatanya juga. Iya, senjatanya beda ya Pak ya. Senjata yang dipakai beda. Oke, nah kalau di batch-nya Pak Afif sendiri juga sama, sampai ribuan juga gitu anggota yang Hampir sama sih, rata-rata hampir sama. Saya kemarin pas saya itu memang seleksinya rata-rata Polres itu mengirimkan 10-11, tapi yang diambil biasanya hanya 4-3 seperti itu untuk mewakili ke Polda. Nanti ke Polda lagi ke Mabes seleksi sana 150, nanti yang dikirim ke Mabes sekitar 21, 17, nanti pengurangan. Nanti di Mabes lagi nggak lolos lagi, yang diambil hanya 10, 14 gitu. Kemarin sempat mengikuti seleksi juga saya, yang kemarin ini pengen lagi gitu maksudnya Pak? sudah ikut cuma Kemana, Pak? belum Ke rezeki. Palestina? Bukan, Bangui, kalau Bangui, ini Bangui. Afrika Tengah. Bangui Afrika Tengah. Oh, Afrika ini Tengah. masih ada. Jadi Polri itu masih punya satu misi ini yang ada di Bangui. Setelah Sudan tutup, sudah Sudan selesai, FPU 1 itu bareng tutupnya Sudan itu membuka untuk FPU From Police Unit-nya itu di misi perdamaian Bangui. Bangui itu. Bangui itu Central Afrika. Oh, di Kalau di sentralnya. Serbia Afrika Tengah. itu, iya, Afrika Tengah itu Bangui, Afrika langsung langsung sampai itu. Langsung sampai. Agak kota Agak kalau kota. Bangui ya. Oke. Tapi kalau di Sudan itu udah langka sinyal, langka semuanya Oh gitu ya. Air susah. Iya. Oh, air juga susah. Air susah. Langka yang memprihatin kayak apa ini kasih sayang langka. Sana itu seperti itu. Oke, berarti ini untuk menghubungi keluarga juga nunggu ada sinyal ya? Atau Ada emang sinyal. bener-bener lost contact sama keluarga nih? Betul. Pada saat kita di Golo itu sinyalnya harus berbagi sama yang lain, sip-sipan. Nah, pas pada saat tiket turun kita ngantri di koridor itu udah satu peleton bagi 3 1 jaman, nanti pindah lagi gitu. Nah, Di situ. waktu gitu ya Pak? Di waktu, jadi momen kita kan selisih 5 jam, selisih 5 jam. Jadi manakala kita pas pada saat lepas dinas jam 8 pagi itu sini berarti masih sudah siang, udah jam 12. Kalau kita tidur dulu, kita maghrib baru dapat giliran, sini udah pada tidur, nggak jadi hubungin lagi, muter lagi. Kendala jam. waktu juga. Perbedaan Kendala waktu. Selain kendala apa tadi jaringan, Sinyal. Air juga gitu ya. Iya. ternyata harus menyesuaikan Harus itu. menyesuaikan. Air tapi makan tetap aman ya Pak ya? Makan alhamdulillah aman. Makan aman. Gitu Aman. Ya. Ada makanan Indonesia nggak Pak di sana Pak? Harus bawa sendiri. Oh, harus bawa sendiri. Harus mandiri ya, kita pada saat ada yang cuti gitu, nah, kita Bawain ini, Bro. iya kita request. Oh gitu bisa Kalau request. ada temen yang dermawan ya secara gratis. Kalau temen yang pikirannya selalu bisnis ya
harus ganti berapa dolar ini. Seperti itu. Ya, itu. Kan soalnya kalau perut kenyang gitu kan, jadi kita harus sigap untuk ini Iya, apa ya, betul. melawan nanti persiapan siap 86 tadi gitu. Jadi memang sana banyak kan kalau makan itu daging ya kita. Daging. Karena PBB daging. Oke, nah ini beberapa hal tipis-tipis sudah dikasih tahu ya. Nah, Iya. Mungkin dari Pak Afif dan Pak Yoga nih, sebelum akhirnya memutuskan dan mengikuti seleksi untuk misi perdamaian, pernah berpikiran istilahnya apa ya, resiko terburuk gitu ya? Karena kan di sana kan negara konflik ya, yang akan dihadapi kan memang sedang berkonflik gitu. Pernah memikirkan resiko terburuknya atau gimana nih kalau dari Bapak Afif dan juga Bapak Yoga? Kalau dari saya memikirkannya hal yang terburuk ya meninggal. Udah jauh dari keluarga, saya udah di alam mana gitu top. Tapi keluarga gimana Pak? Ya sih. Support dari keluarga mengizinkan. Si alhamdulillah mengizinkan dan support terus. Kalau saya pribadi saya itu sampai pada saat saya di sana itu saya nggak menangis anak saya yang nomor 2 itu lahiran. Itu yang paling jelas meresap di dada dan di hati sampai sekarang, Bu. Sampai sekarang. Aduh, ya Allah, wis. Sedih ya Waktunya Pak? bersamaan gitu ya Pak? Waktunya bersamaan. Berarti memang Nggak bisa cuti. iya. Harus Pas 1 tahun ya udah full. pada saat setahun cutinya gitu ya, nggak pas jadinya kan. Iya. Seperti itu. Ya Jadi memang memang kita istilahnya sebetulnya dikasih cuti sih. Oh ada cutinya. Ada juga? cutinya. Cuma shift-shiftan gitu kan Cuma kan, jadwal per jadwal. dijadwal. Kalau pas kita nggak dapat cutinya ya udah kita mundur dulu seperti itu. Kalau dari Pak Afif sendiri gimana nih Pak nih, mau memikirkan resiko terburuknya gitu apa sama juga? Ya kalau resiko terburuk tetap ya ada halangan di sana tetap kematian ya. Dalam artian kita di negeri orang nih dan lagi juga kita misi perdamaian di sana. Untuk Polri kan memang tidak menutup kemungkinan di konflik itu ada peluru nyasar, konflik di sana antar Iya. pemberontak di sana dan lain sebagainya kan. Kita peluru nyasar itu hampir ada dan ada memang peluru nyasar itu. Jadi kita memang ya serahkan Setiap hari pada yang dengerin kuasa saja, suara seperti itu. dar dari gitu. Pasrah aja Ya, gitu iya. ya Pak ya sudah. Ada temen yang nggak selamat nggak Pak di satu per batch-nya nih di Pak Yoga atau Pak Afif sendiri? Apakah alhamdulillah semuanya selamat? Alhamdulillah Atau semuanya kena selamat. peluru nyasar gitu. Enggak, alhamdulillah semua selamat. Selama 12 tahun ya Karena nggak ada kabar. karena mungkin ini pengamanannya juga udah bajunya Udah, juga udah kayak betul. Pak Afif nih Iya, ya. ini Bajunya pakai harus body vest. anti peluru ya Pak Iya, ya. ini body vest ini namanya. Body vest. Kita di sana pakai, kalau di sana warnanya gurun ini, biru. Mungkin nanti ada foto-foto kami yang di sana nanti bisa ditampilkan. Jadi kalau kita kan di wilayah ini pakai hitam. Tapi kalau di pasukan FPU kita pakainya Gurun, yang coklat yang gurun. coklat gitu. Kayak biar menyatu gitu Iya, ya sama iya, lingkungan betul. gitu, Soalnya kayak bajunya disamarkan. juga keren juga. Seperti itu. Oke, Butuh wow. tim medis nggak Pak di sana Pak? Mungkin saya bisa daftar gitu ya. Ada selalu. Gimana, Jadi biar kayak film Korea itu loh iya, ya. jadi di formasi UTS. Di UTS formasi FPU itu Sering lengkap. nonton Koreaan ya? Iya. Oh, Jadi gitu. FPU itu FPU kita berangkat ke sana 140 personil itu udah formasi lengkap, Mbak. Tukang mas ada, manase namanya, kesehatan, dokter Kesehatan. dan perawat ada, terus Mekanik. bagian mekanik juga ada, mekanik, polisi semua itu. Jadi polisi itu multi talent, mas. Oke. Berarti kalau kayak aku ini yang Iya. udah merasa multi talent ini berarti nggak Jadi di sana kalau- nggak diajak ya. Jadi kalau memang halo D itu ya terus Itu beda Kan konsep. bisa apa-apa soalnya kan, bisa masakin, bisa bengkelin, bisa semuanya, Nah, itu kan, ngobatin dan lain-lain. 140 personil itu kan sudah lengkap dari Iya. berbagai itu, ada yang masak, ada yang kesehatan dan lain sebagainya. Ini kalau Mita gabung kayaknya bagian yang makan. Iya. Itu harus polisi apa nggak Pak? Kita harus Ya kan? tes food dulu ya, biar food nanti dulu. Pak polisi itu kalau makan tuh aman. Aman, Ya, betul. enak Aman Iya. gitu ya. Ahli gizi lah ya, ahli gizi. Iya, seru banget ya obrolan kita tadi udah tanya-tanya sama Pak Afif dan juga Pak Yoga. Kita nanti bakal tanya lagi, tapi ini ada fun fact dulu. Kira-kira apa aja sih fun fact-nya untuk gestar kita, mereka berdua? Ini dia fun fact-nya. Nih dari Pak Afif ya, menjadi tim terakhir yang ditugaskan pada misi perdamaian di Sudan.
Iya. Gimana nih, Bener Pak ya Pak Afif, ya? bener Tadi ya? kayaknya Betul. udah di spill. Iya betul. Ya. Kita Betul. terakhir di Sudan itu saya di Golo TOB juga paling terakhir karena saya di bagian logistik kan, memastikan perlengkapan personil sudah persenjataan dan barang-barang terkait sama genset, kendaraan dan lain sebagainya udah terkirim di El Fasser. Nah, di Golo TOB itu saya terakhir 3 orang tuh. Jadi Pak Ur saya, komandan saya, LO, liaison officer-nya, terus saya, Bamin Log-nya. Nah, di situ memang ini sih asik, tapi juga prihatin. Ya, semualah jadi satu. Takut juga karena malam itu selama satu minggu kita di sana 3 orang itu bersama staf 7 orang itu, staf UN itu kita mau penyerahan aset-aset UN yang ke pemerintah Sudan itu kita di setiap malam ada tembakan terus setiap 2 Betul. jam. Jadi Setiap teror malam. gitu ya. Iya. Terornya Bukan ini ya, teror, mereka memang Kayak macam bahasanya itu cuci laras. iya, jadi Cuci ada laras. kode dari pemberontakan sana 3 tembakan, tung 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 tung. Nanti dibalas dengan Iya, betul. jadi Berarti mereka udah hafal kode-kode ini gitu loh ya, Pak? apa wilayah kami ini loh, wilayah kita ini. loh. komunikasinya pakai tembakan ya? Iya, mereka sebenarnya kita Sandi yang Morse kalau kita ya udah paknya itu ya. jadi kita yang apa yang jadi pendatang di situ takut kan pasukan Iya. udah Iya. pulang semua, pulang ke El Fasser, ke ibu kota provinsi. Kita pulangnya pakai chopper, pakai helikopter kita terakhir. Chopper itu ya buat ini daging. Blender Itu bukan. blender. Oh, Bukan. ya. Chopper itu sejenis helikopter tapi besar dia. Nah, muat 15 maksimal 15 orang. Kita terbang, udah mereka langsung jarah semua tuh. Kita lihat di ini, lihat di jendela itu. Ya prihatin sebetulnya. Disitulah kita, oh ternyata Indonesia itu lebih Lebih bagus, nyaman. lebih nyaman. Lebih bersyukur, Lebih gitu. bersyukur Bersyukur. ya Pak ya. Nah, mungkin boleh di-spill sedikit nih Pak Afif ataupun Pak Yoga, gimana sih situasi mencekam gitu saat konflik di sana tuh semencekam apa sih gitu situasinya? Paling mencekam mungkin kan per batch beda-beda ya kondisinya gitu. Kalau saya mencekamnya itu ada arak-arakan kayak macam milisi maksudnya pemberontak. Arak-arakan itu treke 3, pickup yang ada senapan duduknya itu 5 kalau nggak salah. Terus sepeda motor kayak macam RE King itu suaranya Pak RE King. itu kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30-an. PBB. Tahu nggak? Bedil senapan itu ditembakkan ke atas, Mbak. Dan. Bahkan Allah Akbar. Apakah ini hari terakhir? Aduh. Nyawaku gimana piye iki? Udah bawa nyawa cadangan gitu Pak ya. Aduh. Itu yang kita ketawa. jelas. Waduh ya Allah, aduh, mencekam. Bener, itu pas lagi saya jaga di Bandara El Fasser. Saya lagi di Bandara El Fasser, kebetulan ada. Ya itu kan Bandara El Fasser kan dekat sama carane bilang ya kantor milisinya sana, pusat milisinya sana kan dekat. Kurang lebihnya ya kalau dekatnya kita 1 kilo aja udah dekat, tapi kalau dekatnya versinya saya 10 kilo aja masih dekat. Iya. Nah itu gimana konsepnya coba? Karena gurun. Ya gurun, tadi. betul. Perjalanan Itu bisa juga sampai perjalanannya. 1 kilo itu bisa sampai 1 jam 2 jam. Pelan-pelan Karena kita ini 5 ya. ini. Kecepatannya kan 5 ini. Jadi perjalanan Golo ke El Fasser itu 5 hari 6 malam. 6 hari 5 malam. Itu kita Kalau naik perjalanan. darat. Kalau naik darat. Kalau chopper sih hanya 2 jam. Iya. Saya nggak ikut ke daratnya, tapi kan terakhirnya kita udah pakai komplit, kita HS senjata genggam 2, laras panjang 1, sudah komplit kita. Itu kalau misalkan lagi tidur juga pakai ini ya Pak? Harus Komplit disanding ya? istri Harus disanding. itu. Iya, seperti istri ya, Iya, di seperti koloni istri di gitu sana ya. itu istrinya senjata bukan yang ini kan. Itu tidur pun Senggol door gitu. Iya. temennya gitu. Lebih iya. Kalau itu kan Ya, refleks kan Iya. kesenggol temennya langsung. itu kalau senjata single door itu traumanya sedikit, tapi kalau yang istri di rumah single door traumanya berhari-hari. nyampe ke sini juga Nyampe nih di situ Bapak. juga. Ya memang nggak bisa dibohongin Nggak gitu. bisa dibohong. Oke, situasi mencekamnya hampir sama dengan Pak Yoga ya. Walaupun Pada ini juga batch-nya. COVID ya Pak ya. Saya COVID. tetap konflik juga di sana ya, tetap. Saya nggak peduli COVID. Yang peduli COVID itu hanya pasukan UN-nya sama
pokoknya yang bekerja di bawah UN semua harus SOP-nya COVID, pakai masker, ada kita harus pakai nganu setiap kali keluar harus bawa hand sanitizer, Hand itu sanitizer. SOP-nya seperti itu nggak bisa. Ada Tapi kalau di masyarakat Di sana sudah udah ya masa bodoh. bebas ya. apa itu Masa COVID? bodoh Apa emang. itu COVID nggak tahu Alah. mereka, ya. Baunya, wah ya Allah, wis nggak tahan. Bener, bener memang kayak gitu. Kenyataannya kita lagi circle kayak gini, lagi ngobrol-ngobrol, saya sampai nggak kuat baunya. Ah, mending minggir aja. Jarangnya air di sana ya Pak. Betul. Aromanya gitu Khas, ya, ya. sangat khas di sana. Kalau dicari di toko minyak wangi mungkin nggak ada yang jenis itu. Saking wanginya ya Saking Pak ya. wanginya. Saking wanginya. Saking wanginya. Oke, kebayang ya udah ya nih. Gimana mencekamnya dan situasinya secarut marut apa gitu ya nih. Oke. Tapi masih ada fun fact lagi. Ini dia. Nah, ini untuk Pak Yoga nih. Menjadi operator pertama di sistem operasi manajemen akuntansi barang milik negara. Bisa Ya. dijelasin ini Pak, ini seperti apa gitu Pak? Kayak saya orang awam tuh nggak tahu nih Pak, ini harus gimana tugasnya gitu Pak. Jadi gini, Kak, sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara itu kan ibarat kata saya yang babat alas. Babat Pertama alas. banget karena Pertama itu ya. kali banget lah ibarat kata. Yang mobil di polsek, pokoknya mobil, motor, komputer, tanah, bangunan itu yang sudah milik Polres, kita masukkan ke aplikasi. Aplikasi Simak BMN, dan itu kalau sudah validasi, verifikasinya ke KPKNL Purwokerto. KPKNL Purwokerto ACC verifikasi, terus nanti di Kanwil Semarang. Kanwil Semarang ACC, nanti di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan ACC, nanti baru ke Mabes. Mabes turun Polda, Polda turun ke Polres. Gitu runtutannya. Banyak ya tahap-tahapannya gitu ya. Itu Pak, istilahnya Pak Yoga itu yang pertama gitu Iya, ya untuk betul. mengaplikasikan itu. Ini awalnya gimana? Jadi kayak masih meraba-raba banget gitu. Meraba-raba sebenarnya banget. ya. Ibarat kata, saya baru duduk, dikasih apa namanya yang kayak gitu kan, aduh gimana ya, tanya siapa ya, Iya, ibaratnya kan gitu. Akhirnya tak buat konsep, amati, tiru, modifikasi. Caranya Polres sana seperti apa, emang tak tiru, cuman kita modifikasi. Kadang-kadang masing-masing Polres kan beda wilayah, beda juga barang milik negaranya seperti apa kan gitu. Dan itu terus sudah selesai semua nih 2008. Itu akhirnya saya ke Polda dapat juara 1 penertiban barang milik negara sepolda Jawa Tengah. Skepnya ada di rumah. Tepuk tangan. Luar biasa. Itulah. Pertama kali megang, bingung, meraba-raba dan akhirnya sampai istilahnya juara 1 gitu Iya. ya, untuk Iya. penertiban. Bisa kebayang setertib apa gitu ya. Keren banget ya. nih, Pak. Pusing beta. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan Ada ada hikmahnya, ada hasilnya. Iya, enggak ada Pada tahun hasilnya. berapa Pak? waktu itu? 2008 sampai 2015 sebelum saya berangkat pelatihan. Dan 2011 saya diangkat jadi pejabat pengadaan. Iya. Ini tim saya. Keren. Jadi saya double kerjaan. Operator juga iya, pejabat pengadaan barang dan jasa milik negara juga iya. Keren banget. Orang-orang Aduh, pusing. Pusing tapi terbayarkan. Ya iya, Pak. memang. Yang penting kan ada Ya, hasilnya. realnya juga, ada hasilnya juga. Kita sih nggak masalah. Jadi kayak Pak Yoga ini memang suka tantangan gitu ya. Setelah berpusing-pusing, double job desk, triple job desk dan lain sebagainya, langsung tertarik gitu loh daftar jadi anggota nih buat misi perdamaian di Sudan. Itu kan berarti Betul. tahun 2015 nih. Iya, ya kan? 2015. Berurutan Emang suka tantangan gitu. ya, Iya. Pak. Iya. Jadi nggak suka nganggur orangnya ya. Kalau kayak kita double job udah misur-misur ya. Iya, mungkin ini besok kan kita juga kadang ada double job, triple job, job teman yang lain juga kadang kita kerjain gitu ya. Mungkin kita besok terbang ke Afrika ya. Iya, iya. Boleh. Amin boleh, ya Allah, boleh. amin. Aminnya kenceng banget ya. Pikir-pikir kan mau ke Afrika gitu. Tim ya. medis lah ya, kita belajar jadi perawat atau bidan dulu biar jadi. Halo Dek. Iya. Oke, ada fun fact berikutnya masih ada nggak ya? Ini. Nih, masih ada nih dari Pak Afif nih, melihat warga sekitar menjarah barang-barang di camp. Iya, itu pada saat pada saat terakhir itu. Terakhir kita mau penyerahan itu kan seremoni upacara kita. Bendera UN turun, bendera Afrika naik kan. Iya. Nah,
kita udah tim itu ada berlima berlima belas itu ada berapa ya? 7 itu 7 saya 3 ada sekitar orang 15 lah maksimal itu. Nah, pada saat kita udah mempersiapkan diri untuk terbang penyerahan masyarakat sekitar udah ini dikeliling. Bersiap-siap gitu. Udah bersiap-siap. Udah bersiap masuk itu. Kita juga udah siap-siap juga ini bisa terbang nggak, kalau helikopternya nggak bisa terbang mampus kita ya. Kita juga sama tim UN juga kita gagap-gagap gitu harap-harap cemas kan. Setelah turun bendera diserahkan ke kita langsung kita terbang kan. Terbang kalau chopper kan nggak perlu awalan langsung naik gitu. Nah, setelah naik selebih ya kita lihat bahwa itu sudah masyarakat udah gotong ini papan jendela dilepas, digotong itu dinaik pakai bulldozer itu udah habis. Berarti Jadi kita tiap dari batch jauh mesti kayak gitu nih. Akhiran itu mesti kayak akhiran gitu. itu kayak gitu. Di Elvaser juga sama. Di Elvaser juga sama. Pada saat ada satu camp ini, satu camp dibagi 2. Rencananya UN satu dibagi, kita yang terakhir setengah tahun lagi baru diserahkan. Tapi manakala bulan sekitar tanggal 28 Desember lah 2022 itu sama bendera dinaikkan, tapi sini masih tersisa 2 pasukan, Pakistan sama Indonesia sama staf UN. Nah, pada kala kita sudah diserahkan paginya, malam udah jadi ini Rata dengan tanah Udah udah. rame gitu ya, udah Itu dikepung ini warga. udah dikepung warga, bukan warga aja. Jadi yang mau masuk pertama itu tentaranya sana, gitu. polisinya sana, milisinya sana, pemerintah sana, merangsek masuk. Nah, habis itu warga juga ikut kan, nggak tahu siapa yang masuk di dalam. Disitulah dari pemerintahan sana ya tembakan ke atas sudah nggak bisa ditahan, tidak ditahan, udah langsung tung sana ya tung semua, tapi nggak ke bawah sih. kayak kita yang di sebelahnya udah bakar-bakaran gimana coba. Habis itu kasih mandat untuk udah besok pagi evakuasi. Berarti memang kalau udah ada di situasi-situasi seperti itu gitu ya, istilahnya dari tim FPU sendiri sudah tidak bisa menghalau gitu ya? Nggak bisa, itu udah kewenangannya PBB pusat Amerika sana yang memutuskan kita mau bertahan di situ atau mau dievakuasi. Udah karena perkembangan situasi Yang crowded gitu ya, kita evakuasi aja. kita hanya lihat aja itu. Itu ada kala pas malamnya itu kita patroli itu banyak yang masuk nyuri, kita biarin aja. Nggak bilang, nggak ngomong jangan gitu. Bahasanya gimana Ya sih coba? takutnya Kalau sana paling no gitu, Iya. dor repot ya. Kan kita biasanya manggil mereka kalau yang mencuri itu ini apa, Alibaba. Alibaba. Alibaba, stop Alibaba. Lah Alibaba. Saya tidak Alibaba. Tapi kan udah bawa kabel besar itu. Seperti itu. Ya kita nganu lah apa, sama Indonesia agak mending mereka. Menghargai kita. Indonesia itu bagus karena apa? Kalau kita pas keluar itu sering kita kalau sama pemberontak itu Sodik, come here kan gitu. Bagikan sarana kontak, Kasih biskuit, kasih sirup yang kita dapat jatah dari UN itu kita kasihkan. Mereka ya welcome dengan gitu. Dengan seperti itu. Walaupun itu sebetulnya menyalahi aturan. Nggak boleh. Kalau UN kita kasih tahu, kita ngasih biskuit mereka, label UN, dikirim email kita ditegur. Kita sejauh ini gitu sampai 12 batch aman. Aman, alhamdulillah. Sampai kita itu ada anak Sudan itu yang fasih bahasa Indonesia sampai sekarang ya dikuliahin di Palembang itu sama teman-teman kita itu. Adam ya. Adam. Adam. Itu dikuliah di Palembang itu. Sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia gitu di ya, Palembang, di akhirnya. kuliah kita urunan untuk ngasih dia tempat tinggal, ada yang nambung di sana teman gitu. Bener Adam itu. Fasih bahasa Indonesia, Adam. Bahasa Jawanya juga fasih itu. Belikan minyak, belikan apa. Siap bang, itu di YouTube-nya ada itu, nyanyi Brimob ala Brimob, ada itu. Banyak mungkin kalau saya cari-cari, FPU 5 Yunamid atau video FPU di Sudan itu mesti banyak yang diupload Keluar rekan-rekan gitu ya, ya. muncul di YouTube gitu. Oke. Nah ini fun fact berikutnya nih Pak Afif nih, katanya nih juga biasa supir barakuda, supir tank gitu, bener Pak? Betul, memang sana kita kebetulan saya di sana kan
Double job lah ya. double job. Bahkan sampai Sudan Jadi gitu kan double job. Indonesia itu double job itu udah biasa sebenarnya. Iya betul. Double job gajinya 1 ya Pak ya? Iya, nggak 2 itu. Susahnya di situ. Nah, jadi memang Barakuda itu kita sopir, saya juga pernah nyopir di ini apa. Setiap hari lah kita patroli, tapi kan kita gantian shift sih Pan. Maksudnya kalau kita udah berangkat hari ini, istirahat 2 lagi, megang mekanik kan saya. Terus habis itu megang lagi logistik kan. Banyak juga terus. Tapi banyak pengalaman di situ. Banyak pengalaman. Jadi memang kita di sana itu ada beberapa kendaraan yang besar itu namanya truk trus. Truk keras buatan Rusia. Buatan Rusia itu. Jadi memang ya memang perlu keterampilan pertama terus kebiasaan. Soalnya medannya juga Nggak gampang ya nggak Pak ya? gampang di sana batu semua. Jalaran Soko Kulino. Seperti itu. Oke, fun fact yang terakhir itu mungkin bisa dibaca ya Bapak-Bapak ya. Itu adalah benar nggak sih kalau polisi itu pasti berjodoh dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis kayak bidan dan perawat. Terus kalau seperti saya anak broadcast kayak gitu tuh jodohnya siapa gitu ya? Mungkin benar nggak sih Pak? Kelihatan nggak Pak tulisannya? Kelihatan ya? Kebaca ya Pak ya? Kebaca ya, kebaca ya. Baca ya Pak ya? Jodoh itu masalah nasib. Nasibnya udah di Allah. Tapi kalau Pak Yoga dan juga Pak Afif nih, apakah jodohnya juga dari Tenaga kesehatan? Istri saya perawat. Nah, kan bisa ya, tahu ya. Oke. Kalau Pak Afif Jawab gitu kalau Pak Iya, Afif. Bidan. sama sih. Sudah lah guys. iya lah ya. Kalau kalian nggak dari tenaga kesehatan terus ngarep pengen berjodoh sama polisi gitu ya agak pupus-pupus dikit. Iya. Yang Emang kayak jodoh gitu. urusan Tuhan Itu tapi kan sama. bisa diusahakan ya Pak Bisa ya? diusahakan. Bisa diusahakan. Tapi emang ketertarikan polisi itu sama halo deh yang kayak gitu emang Kenapa gitu? Nggak Maksudnya tahu ada kalau alasan. bang polisi sekarang kan nggak tahu, kita kan beda zaman ini. Beda zaman. Nah, Kalau dulu generasi Halo Deh Z juga nggak? ini kan kita kan generasi milenial ya. Milenial ya. Milenial kan, oke, ya siap. kita kan kelahiran 85, 87, 87 saya. 87 kan, berarti kan memang generasi dulu lah. Tapi kan yang Jadul. generasi yang Generasi jadul. polisi sekarang kan rata-rata 2004, 2005. Dulu kan nggak ada sosmed, belum begitu banyak lah. Nah, sekarang kan sosmed banyak, mungkin banyak pilihan lah. Halo Dek-nya juga banyak kan. Halo Dek, halo. Kesini yuk, mampir yuk. Kalau kita dulu kan apa ya? Ya kebanyakan kopi darat lah ya, kopi Kopdar. darat. Bukan buaya darat ya? Bukan Oh, buaya, bukan. ya mirip begini. Jadi memang kita patroli kemana ya, pas seringnya kan patroli itu kan mana-mana ya. Jadi kan jarang patroli ke Memang radio dulu kan. cinloknya sama ini ya tenaga medis ya. Nggak tahu medis. tapi nggak cinlok di Sudan nggak ya? Enggak, sudah. Oke, udah melekat nih berarti memang nih dari Pak Yoga dan juga Pak Afif nih Ternyata mengakui nih, ya. iya. Kalau juga kita membawa contoh real, Real. nyata ya. Real cuy gitu. Katanya juga takdir juga itu. Itu salah satunya, yang diusahakan. Nasib tak. Balik lagi gitu ya Nasib. ujung-ujungnya. Ya mungkin kalau kayak aku mungkin jodohnya pengusaha atau Amin. juga Amin. bupati, siapa tahu Bu Esa Amin. kan bupati ya kan siapa tahu. Amin. Kan udah siap jadi Ibu PKK dan Ibu Dharma. Ya. Kan dari Ibu Bayangkari nggak dulu karena bukan tipenya ya. Sudah dijawab soalnya ya kita ya. Terjawab soalnya. Gamblang gitu. Oke, dan kita udah ngobrol banyak. Tadi kita ada di Wi-Fi area Bagi paspor. ya dong. Yeay, Wi-Fi area ya. Ini kita akan coba minta tanggapan dari mereka berdua, Pak Yoga dan juga Pak Afif. Ada video berikut ini yang mungkin bisa dikasih tanggapan ya, Wi-Fi area untuk video yang pertama. Keempat minusnya Indonesia di Afrika Tengah. Banyak kita keseruan yang ada di Desa Boe. Mereka anak-anak sangat antusias dengan FPU Indonesia. Nah
itu Pak, tadi udah Ya. ada video misi ya. Emang bener Ya. Pak, tadi misinya hampir sama kayak Hampir gitu? sama, kita patroli, penjagaan di Makokem, kita ngawal, ya hampir sih. Di Itu Sudan patrol tuh, iya. Itu kalau itu di Bangui Afrika itu. Oh, di Bangui. Bangui, FPU 4 Minuska yang sekarang FPU 6, FPU 7 7 ya. mau berangkat FPU Oh yang 7. ini Pak Afif ini yang lagi mau daftar yang Iya, misi ini itu ya Pak FPU ya? 7 itu ya. Oh, kalau Pak Afif sendiri sama Pak Yoga dulu sempat bikin konten-konten kayak gitu juga nggak sih Pak? Ada tim dokumentasikah di sana mengabadikan ada. momen-momen kayak gitu? Ada juga, kita ada beberapa Ada. tim dokumentasi, itu bisa dicari aja dan mungkin di YouTube juga FPU 12. FPU Ada 8. video-video yang rekan-rekan share juga. Kita juga kalau pengen nostalgia, pengen cari Buka-buka ini, buka-buka, cari di YouTube juga. Jadi per batch gitu ada ya? Ada. Di-upload gitu buat kenang-kenangan Iya, gitu ya, gambaran memang seperti ada. apa ya Kegiatan mungkin? di sana gitu karena kan tidak terulang momen Iya. yang Iya, betul. spesial gitu. Oke. Kita akan menuju ke video berikutnya. Video tadi pembaretan beret biru tuh Beret biru. ini bisa diceritakan Pak itu Pak kayak gimana Itu sih baret proses kebanggaan ini FPU itu. Jadi kita sebelum berangkat kita kan baretnya coklat nih kita rata-rata coklat ada ini. Nah kita di sana baretnya biru pakai simbol UN di sini. Nah, nggak semua polisi bisa pakai baret yang, biru ya Pak yang ya? hanya komisi aja yang pakai baret biru UN. Kalau sini kan ada baret biru cuma provos. Provos. Nah kalau itu baret biru simbolnya UN. Nah, kalau di sana kalau kita miring kanan, kanan miring kiri. Nah dari di sini kepegangannya. Jadi memang simbol kebanggaan kita untuk mengambil itu ada kegiatan lompat 30 kilo sampai 50 kilo. Nah, berbagai macam tradisi ya, untuk mengambil Iya, betul. baris itu setelah menyelesaikan misi itu, tapi setiap ada pos-pos itu dikasih clue pertanyaan harus Ya, bisa betul, memecahkan memang satu seperti itu. tim. Kalau nggak bisa disalib yang lain, nah, kita mundur. Nanti yang Gitu, bisa memang memecahkan benar. semua ya datangnya ke lebih awal. Seperti itu. Kalau nggak bisa ya nanti datangnya paling terakhir sendiri seperti itu. Istirahatnya semakin singkat kan itu. Oh, berarti emang harus sigap, tangkas, Betul. ini harus Iya. pinter juga nggak Dari cuma pelat- fisiknya yang kuat tapi juga otaknya harus encer ya Pak Dari ya? pelatihannya memang sudah ini dipersiapkan Itu untuk tadi berarti sebelum keberangkatan gitu ya? sebelum tadi? keberangkatan. Sebelum berangkatan. Oke. Iya. Jadi kebanggaan gitu Jadi kebanggaan ya. ya. Masih disimpan Pak sekarang baretnya Pak? Masih ada di Masih ada. Boleh pinjem dong Pak? Cuma foto Ya, ya. cuma foto biar keren ya. Oke deh, kita udah ngobrol banyak dan saatnya kita relax bentar. Kita mau cek ketangkasan para gestar kita ini. Nggak cuma tangkas mau berangkat ke Afrika sana ya, tapi juga tangkas di permainan yang satu ini. Kita ada di segmen Main Bareng Mabarku. Ya, akhirnya kita ada di segmen main bareng yang sangat ditunggu-tunggu ya oleh gestar kita ya kan Mita. Nih main bareng nih khusus untuk gestar gitu ya. Ya kan? Benar? Enggak. Oh, enggak ya? Oh, Enggak, enggak gitu enggak ya. ya. Jadi ini sebenarnya salah satu segmen yang tidak ditunggu-tunggu oleh host gitu. Karena iya, iya. sebenarnya pengen ngusilin host aja gitu. Oh iya, betul, betul. Kita juga Takutnya belum kalau tahu nanti nih. kita terlalu tangkas, Semangat takut kita kita berarti. dikirim ke Iya, Sudan ya. Beneran tuh, nambah pengalaman tuh. Nambah pengalaman Iya, ya Pak ya. iyalah. Kita udah nggak sabar Tidor, kayaknya ya. nih, sayangnya nih yang buat ke Sudan sudah ditutup Mita. Oh ya, udahlah ya. Padahal aku mau daftar, tapi karena udah ditutup ya udah. Oke, nah Nggak di niat deh. main bareng ini kita bakal bareng sama Aleca ya. Langsung aja, Aleca. Silakan. Aleca aja siap ya. Apa kabar semuanya?
Hai. Selamat siang Bapak Polisi, selamat malam maksud saya. Ya selamat pagi, siang, sore, malam. Sama aja. Ya. Sama semangatnya ya Pak. Tetap semangat. Oh semangat ya. Siap lah benar. Mita aja. Kita siap banget ya. Mohon games kali ini itu sangat seru karena akan mengasah otak ya. Wow. Kecerdasan otak. Jadi ini harus konsentrasi tingkat tinggi karena nanti kalau misalnya nggak bisa jawab, kita kasih punishment, oke? Oke. Jadi gamesnya adalah game balik kata. Oke? Balik kata. Balik Jadi kata. kalau teman-teman sudah pernah mendengar kalau orang Malang tuh biasanya kalau ngomong kan dibolak-balik gitu kan. Contohnya, Mas Sam. jadi Sam. Malang jadi Ngalam. oke. Polisi jadi isi lock. Udah biasa ya. Isi lo. Isi lock. Udah tahu ya, gampang sekali kan? Gampang ya. Kalau contohnya sih gampang ya. Dari mana nih? Contohnya gampang. Oke, udah siap ya? Siap. Siap nggak siap harus siap sih. Tuh. Yang pertama nanti urutan ya. Oke, dari siapa nih? Dari Hersa dulu. Yeay. Oke? Enggak oke. Dari itu. Oke. Kenapa tiba-tiba ya? Dari Mita ya. Oke? Yang pertama. Mita. Atim. Pak Yoga. Yoga. 1, 2, 3. Akui. Akui. Oke. Berikutnya. Afif. Biva. Oke. Gampang kan? Oh enggak. Hersa. Asreh. Asreh hai banget. Sereh, don sereh. Asreh. Siap ya? Gampang banget. Ini baru pemanasan. Ini jadi keringatan. Ini sangat gampang ya. Dari Pak Afif. Kita. 1. Ikat. Salah. Atik. 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 Kapan lagi bisa coret-coret polisi? Kapan lagi? Kapan lagi? Luntur nanti gitu. Enggak, Pak. Ini kita langsung boleh coret? Boleh. 5 jari? Boleh. Coret semua ya. Permisi. Pak Yoga juga boleh coret Pak. Ayo, Mungkin coret ada dulu. dendam-dendam Iya, pribadi coret Pak Yoga. Sumpah. Ini kesempatan Mas Yoga ini. Silahkan. Aduh. Waduh. Permisi ya, Pak. Ini bikin tegang aja. Maaf loh Pak, ini kalau boleh jahilin polisi ya. Sudah, Pak Yoga sudah? Udah. Sudah. Sudah. Cuma 2 sih. Ini yang satu nih Pak Yoga lagi baik. Oke. Udah ya. Siap? Hersa. Waduh. Terserah aku ya, terserah aku urutannya ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Ikan. 1, 2, 3. Nika. Ya. Maaf. Udah langsung aja lah. Maaf. Iya, Ini coretan biru. bukan biru ya, coretan biru. Maaf ya. Bukan coretan merah lo ya, bukan coretan merah. Khusus Hersa 2 jari ya. Ya, dia estetik ya. Kayak ini. 2 jari nggak apa-apa. Satu Mita. Oke. Oke, setelah ini Ini berapa detik sih? Curang Alexa. 3 detik kan? Biasanya juga 3 3 detik. detik. Oke, Mita. Siap? 1. Upas. Lolos dia. Ini udah sering main kayak gini. Kita yang enggak. Oke, sekarang Pak Yoga ya. Siap ya, Pak ya? Batu. 1, 2. Upat. Salah. Satu. Salah ya Pak ya. Oh, utap. Yeay. Utap. Kita harus Iya. Harus gini ya, mohon izin. Gitu nggak sih Pak? Mau coret. Mohon izin Bapak coret gitu nggak sih? Udah ini. Indian. Kalau misi perdamaian itu nggak pakai item-item Iya, enggak ya Pak? enggak ada. Nggak ada ya. Nah ini kita misi perdamaiannya di PW Kreatif ya. Iya, India. Pak, tas. mohon maaf ya Pak. Iya. Iya, Avatar ya. Oke. Aduh kacau ini. Avatar hub.
Kita harus bikin Jangan Oh, bersekongkol. iya. Good job. Iya, Good katanya job. harus panjang harusnya. Kalau katanya harus panjang, waktunya juga harus lebih panjang ya. Keputusan Pak Yoga ya. Maafin ya. Sekarang Mita. Ya kan dari awal lagi. suka-suka Aleca. Benar. Ya siap ya. Oke. Belum. Satu. Mulek Enggak. Mulek belum. Mulek. mulek betul Pak. Kita lagi. Enggak dong. Pokoknya sampai Mita kena coret biru. Enggak, durasi yuk, durasi. Hersa. Ya. Hersa. Mas. Sapu. Usap. Sap. Upas. Silakan dicoret lagi ya. Aduh, memang Maaf ya Versa ya. mimpi apa semalam ini. Biar Satu aja Mita. ini lama-lama kita jadi ini tari topeng. Oke ya, ini sangat gampang Mita sekali. ya. Mita ya. Sangat gampang sekali ya sekarang. Mita dong, Mita. Apa Afif dulu, Pak Afif dulu. Ini ya, didengarkan ya. Rumah. 1, Harum. 2, 3, salah. Hamur. Boleh tangkas di Panjang. boleh tangkas di kepolisian tapi belum pasti tangkas di PW Aduh. kreatif ya Pak ya. Memang ini. Maaf loh Pak, mohon izin Ini Bapak. Mohon izin Bu Bidan. nanti tari topeng juga ini. Sekarang Mita. Pak Yoga nggak sih? Soal tidak akan selesai sebelum Mita kena coret Iya. biru. Dengarkan baik-baik. Yang panjang. Orang-orang. Kebanggaan loh Mita coret biru. Benar. Itu udah. Udah. Redekar. Udah ini menyerah aja. Mita, sebuah kebanggaan. Iya. Sebuah kebanggaan. Misinya bukan misi perdamaian, misi coret ya Pak Yoga ya. Anda tertawanya botol ya Pak Yoga ya. Ini ya. Pak Afif akhirnya bisa. Jadi ini. Dua kali. Tadi kan 2 jari. 2 jari. 3 jari ya. Ya Allah. Masih ada lagi ya, satu lagi ya. Satu lagi. Satu lagi, oke. Mita nggak sih? Mita yang kadang belum. Pak Yoga nggak sih? Sekarang Pak Yoga nih. Terakhir apa masih mau ada lagi? Pokoknya sampai Mita Terakhir ya. penuh. Dengarkan ya Pak ya. Setelah 1, 2, 3. Oke. Cukup banget. Ya. Sepanjang harapanku. Iya. Biar ini. Iya. Sepanjang harapanku. Aduh. Mana ya? Belum ya, Pak? Yang penting jangan yang di sini. Nanti bahaya. Sini yang mana Pak? Sini yang mana nih, Yang mana nih Pak? Di hatiku maksudnya. Nah, udah durasi. Durasi. Perasaan semuanya apakah hari ini bahagia? Bahagia. Bahagia. Bahagia ya. Bahagia nih, Pol. Begitu, sampai jumpa di episode berikutnya. Aleca pamit. Yeay, terima kasih Aleca. Wah, seru banget ya bermain bersama di Main Bareng. Bersama dengan 2 gestar kita yang boleh tangkas di perbaretan berangkat ke Medan boleh tangkas, kalau di sini belum tentu ya. Oke, ini sebagai penutup nih di obrolan kita hari ini gitu. Mungkin ini ada pesan untuk para generasi muda biar jangan cuma rebahan gitu ya. Harus latihan fisik, harus belajar biar bisa memberikan hal-hal positif dan juga kontribusi untuk tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar sana. Silahkan. Dari Pak Yoga atau Pak Afif? Kalau dari saya buat generasi muda yang sekarang, pertama, jangan malas belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, patuhi orang tua.
Yang ketiga, jaga kesehatanmu, masa depanmu masih panjang. Jangan menyerah kalau misalnya kamu, anak muda, Gen Z dalam artian sekarang, untuk menggapai cita-citamu, apabila gagal, teruslah berjuang, pasti nanti akan diberikan sama Allah sesuatu yang lebih spesial. Gitu aja. Keren, luar biasa. Luar biasa banget nih dari Pak Yoga ya, Pak Yoga pesannya ya. untuk anak-anak muda. Jadi nggak cuma untuk anggota polisi ya Pak ya, tapi untuk Betul. semua kalangan Gen Gen Z, Z, gitu betul. ya tadi. Kalau dari Pak Afif sendiri gimana Pak? Cukup bersyukur kita jadi masyarakat Indonesia sih. Setelah saya di Medan misi, lihat negara Sudan khususnya, kita kembali ke Indonesia itu wajib bersyukur dan bersyukur sekali. Kita bisa bangun dengan nyaman, itu karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Jadi tetap masyarakat yang berada di Indonesia khususnya, ya, syukuri ini negara kita, cintai negara kita, rawat negara kita, kalau perlu berkembang negara kita dengan negara lain, dibanding biar kita lebih maju, lebih beradab, lebih makmur sejahtera. Oke, keren. Jangan lupa bersyukur ya. Syukur ya melihat ini ya konflik-konflik di Iya. negara-negara lain ternyata masih sangat jauh kondisinya dibanding Indonesia Betul gitu, sekali. gitu ya Pak ya. Nih dari Pak Yoga dan juga Pak Afif ya, kita bisa belajar ya sebagai anggota polisi ya, sebagai anggota polisi yang sangat istilahnya ya menginspirasi Iya. gitu ya buat konco-konco web TV dan juga Pesona Inspira yang masih muda-muda gitu ya. Ternyata banyak juga loh anggota polisi yang memang berprestasi seperti Pak Yoga dan juga Pak Afif gitu ya Mita. Bener banget ya, dan pastinya nih kayak mereka berdua ini masih muda, kita harus banyak berkarya. Minimal banget kalau tidak bisa berkontribusi sampai luar negeri sana, minimal jangan ngerepotin negeri sendiri lah ya. Betul. Keren nggak tuh ya? Ya mungkin itu aja. Jangan lupa untuk teman-teman Konco Web TV dan juga Pesona Inspira, follow terus Instagramnya PW Kreatif ya, biar nggak ketinggalan episode yang menarik di PW Kreatif dan juga di @pesona_fm Wonosobo dan juga di @official Wonosobo TV ya. Jangan lupa juga @diskominfo Wonosobo boleh, Nitolatos juga, Pak Yoga boleh Instagramnya apa, media sosial, mungkin di sana nanti bisa Pak tips biar bisa berangkat ke Misi yang PBB. misi PBB gitu misalnya, kan mau tanya-tanya, mungkin di sana Pak Yoga juga membagikan informasi-informasi di feed Instagram, siapa tahu ya kan sambil TikTok. Boleh. Apa nih Pak Instagramnya nih Pak Yoga? Prima Yoga Kusuma Wardana. Underscores Enggak, ada pakai 12. underscore. Enggak pakai underscore. email gitu ya. Email panjang banget. Oke. Tetap. Kalau Ya Pak nanti bisa di hashtag aja Polres Wonosobo atau Humas Atau Polres Wonosobo gitu. Kan banyak tuh yang mungkin juga Mabes Polri, DHI, Divisi Hubungan Internasional, DHI. itu yang menaungi misi PBB. misi PBB kita, Divisi Hubungan Internasional atau Peacekeeping Polri, itu ada hashtagnya. Oke, udah kalau gitu kita udah banyak banget mengambil pelajaran dan juga semangat motivasi dari gestar kita, ada Pak Yoga dan juga Pak Afif. Sukses selalu buat Pak Yoga dan juga Pak Amin. Afif ya. Semoga bisa selalu menginspirasi. Sehat selalu juga Pak ya, biar bisa membawa misi kedamaian tidak di luar negeri sana tapi juga di Wonosobo. Mungkin ada demo, Pak Afif selalu ada di bagian atau baris terdepan ya Pak ya. Untuk mengamankan dan juga mengkondisikan Garda terdepan. kedamaian ini ya, garda terdepan. Kalau gitu terima kasih banyak dan jangan lupa ikutin terus PW Kreatif di Copy Paste. Jangan lupa di share. Yeay.